Bagaimana rasanya ketika anak yang paling kau percaya tiba-tiba membawa surat yang menyebutmu sudah tidak waras? Sulastri hanya menatap kertas itu dengan tangan gemetar. Sementara Maharani berkata lembut di depan para tetangga bahwa semua ini demi kebaikan ibunya. Namun di belakang senyum itu kunci dapur jamu sudah berpindah tangan, buku resep warisan sudah disembunyikan. Dan sebuah mobil dari panti Reda menunggu di ujung gang. Bu, jangan keras kepala. Ibu sudah sering lupa. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Sulastri masih ingat setiap takaran rempah, setiap utang pelanggan. Bahkan tanggal lahir anaknya sendiri. Tetapi kenapa semua orang tiba-tiba memandangnya seperti orang asing yang merepotkan? Malam itu, ketika seorang pekerja dapur menemukan kotak kayu tua di balik rak rempah. Sulastri sadar bahwa yang sedang dirampas bukan hanya usahanya, melainkan kebenaran yang sudah dikubur terlalu lama. Rasa curiga itu tidak datang tiba-tiba. Sejak pagi, sesuatu di rumah Sulastri sudah terasa bergeser. Seolah ada tangan yang pelan-pelan memindahkan batas antara miliknya dan milik orang lain. Di dapur belakang, uap kunyit dan serai naik dari panci besar. Sulastri berdiri dekat tungku dengan kain lap tersampir di bahu. Ia tidak perlu membuka catatan untuk tahu kapan api harus dikecilkan. Ia tahu dari bau, dari bunyi letupan kecil di dasar panci. Dari warna cairan yang berubah sedikit demi sedikit. Selama puluhan tahun, tubuhnya sudah hafal bahasa rempah lebih baik daripada bahasa janji manusia. Rukmini menyusun botol kaca di meja panjang. Perempuan itu pendiam, tetapi matanya teliti. Botol retak ia singkirkan, label miring ia luruskan. Jika Sulastri menyebut satu nama pelanggan, Rukmini sudah tahu campuran mana yang harus disiapkan. Bu Sulastri, pesanan Bu Narti tetap 2 botol beras kencur dan 1 botol pahitan ya. Sulastri tersenyum tipis. Betul, jangan terlalu manis. Suaminya masih batuk, jadi jahe merahnya jangan lupa. Pintu depan diketuk tidak sabar. Sebelum Sulastri sempat menjawab, suara sandal mahal sudah terdengar di lantai ruang tengah. Maharani masuk bersama Damar. Anak perempuan itu berpakaian rapi, rambutnya disanggul rendah, wajahnya dipoles tipis, tetapi senyumnya terasa terlalu siap. Damar berjalan di belakangnya sambil membawa map coklat tebal dan sebuah tas kecil berisi contoh kemasan baru. Ibu masih sibuk dengan bau asap seperti ini, ujar Maharani sambil menutup hidung sebentar. Padahal sudah berkali-kali Rani bilang, kalau usaha ini mau naik kelas, dapurnya harus diubah. Sulastri mematikan api kecil, lalu menyeka tangannya. Kalau tidak ada asap, tidak ada jamu. Kalau tidak ada bau rempah, pelanggan tidak akan percaya ini buatan rumah. Damar tertawa pendek, bukan tawa yang hangat. Justru itu, Bu. Zaman sekarang, orang tidak perlu melihat asap. Orang perlu melihat merek yang bersih, kema bagus, cerita yang menjual. Resep ibu bisa menjadi besar kalau dikelola dengan cara baru. Sulastri melihat map di tangan Damar. Di sudut map itu ada logo perusahaan yang tidak ia kenal. Hatinya langsung berhati-hati. Duduk dulu kalau mau bicara, jangan berdiri di dekat panci panas. Maharani menarik kursi. Damar membuka map, mengeluarkan beberapa lembar kertas, lalu meletakkan di meja ruang tengah. Kertas itu rapi, tebal, dan penuh kalimat panjang. Sulastri duduk perlahan, bukan karena lemah, tetapi karena ia ingin membaca wajah mereka satu persatu. Ini kesempatan bagus, Bu. Maharani mendorong kertas itu mendekat. Ada pihak yang mau bantu produksi besar, jamu ibu bisa masuk toko modern, nama keluarga kita bisa dikenal banyak orang. Nama keluarga atau nama kalian? Maharani terdiam sesaat, Damar cepat-cepat menyela. Tidak begitu, Bu. Semua tetap untuk keluarga. Hanya saja, untuk urusan administrasi harus ada satu orang yang lebih aktif sebagai pengelola. Bu Sulastri bisa tetap menjadi pendiri. Posisi itu terhormat sekali. Sulastri mengambil lembar pertama. Ia membaca perlahan. Beberapa istilah terasa licin di matanya. Bukan karena ia tidak mengerti, tetapi karena kalimat itu sengaja dibuat memutar. Ia menemukan kata kuasa, pengelolaan, persetujuan, dan hak penggunaan. Tangannya berhenti pada satu bagian yang menyebut bahwa semua resep yang dipakai untuk produksi diserahkan kepada pengelola usaha baru. Kenapa resep harus diserahkan? Damar tersenyum seperti guru menghadapi murid keras kepala. Bukan diserahkan dalam arti hilang, Bu. Hanya didokumentasikan. Kalau produksi besar, semua harus ada standarnya. Standar bukan berarti orang lain boleh memegang buku resep ibuku. Maharani menghela napas. Ibu selalu begitu. Semua dianggap ancaman. Ini bukan zaman simbah lagi. Resep kalau disimpan di lemari terus, ya hanya jadi cerita tua. Cerita tua itulah yang menyekolahkan Murani. Wajah Maharani menegang.
Aku tidak pernah lupa itu, Bu. Tapi ibu juga harus ingat, aku yang sekarang mengurus banyak hal, aku yang bicara dengan orang bank. Aku yang tahu dunia di luar gang ini. Kalau begitu, uruslah bagian itu. Tapi buku resep tetap di tanganku. Damar menurunkan suaranya. Bu, jangan mengambil keputusan dengan emosi. Kami tidak meminta semua hari ini. Ibu tanda tangan persetujuan awal saja. Nanti urusan teknis kami bantu. Sulastri lalu menemukan bagian tentang gambar keluarga dan arsip resep. Gambar keluarga juga untuk cerita merek, Bu. Damar menjawab ringan. Orang suka kisah ibu tua pembuat jamu. Itu bisa menyentuh pasar. Ibu tua pembuat jamu, Sulastri mengulang pelan. Jadi aku ini cerita jualan. Maharani memejamkan mata sebentar seperti menahan kesal. Bu, jangan dipelintir. Semua orang sekarang memakai cerita. Kalau ibu keras kepala terus, usaha ini tidak akan kemana-mana. Rukmini datang membawa teh panas. Tangannya berhenti di ambang pintu saat suasana terasa makin tajam. Sulastri memberi isyarat agar ia meletakkan cangkir di meja. Damar meliriknya seolah tidak suka ada orang lain mendengar. Rukmini, kamu ke belakang saja. Maharani berkata tanpa menoleh. Ini urusan keluarga. Sulastri langsung mengangkat wajah. Dia bekerja di sini. Dia tahu lebih banyak tentang dapur ini daripada orang yang hanya datang membawa map. Maharani tersenyum tipis. Jadi sekarang, pegawai lebih dipercaya daripada anak sendiri. Kepercayaan bukan soal lahir dari rahim siapa. Kepercayaan soal siapa yang menjaga ketika orang lain ingin mengambil. Damar mengetuk meja pelan dengan ujung jarinya. Bu, kita jangan bicara terlalu jauh. Ibu baca saja dulu. Tapi kalau terlalu lama, kesempatan ini bisa hilang. Orang yang mau kerjasama tidak suka menunggu. Kalau mereka tidak sabar menunggu pemilik resep membaca suratnya sendiri, berarti mereka bukan orang baik. Maharani ibu selalu curiga. Kemarin lupa menaruh kunci lemari, sekarang curiga lagi. Nanti kalau ada yang salah sedikit, semua orang dituduh mau merampas. Sulastri mengerutkan kening. Aku tidak lupa menaruh kunci. Kunci itu kupindahkan karena minggu lalu Damar membuka lemari tanpa bertanya. Damar langsung mengangkat kedua tangan. Saya hanya melihat-lihat, Bu. Saya kira tidak masalah. Lemari resep bukan lemari pajangan. Bu, aku tahu ibu lelah. Mungkin ibu merasa semua orang melawan ibu, tapi aku anak ibu. Aku tidak mungkin mencelakakan ibu. Aku tidak menuduhmu mencelakakan aku. Aku hanya belum mau tanda tangan. Maharani menarik napas keras. Belum atau tidak mau? Belum. Berarti kapan? Setelah aku paham setiap kata di surat itu. Setelah aku bertanya kepada orang yang mengerti. Setelah aku yakin resep ibuku tidak pindah tangan. Damar menutup map dengan gerakan pelan, tetapi rahangnya tampak mengeras. Baik, Bu, kami menghormati keputusan ibu, tapi jangan salahkan kami kalau nanti peluangnya hilang. Sulastri bangkit dan membawa cangkir tehnya ke dapur. Saat melewati rak tua di sudut ruang, matanya berhenti pada lemari kayu kecil yang selalu terkunci. Di dalam lemari itu ada buku resep tua beberapa catatan pelanggan lama. Dan sebuah kotak kayu yang sejak dulu dipesankan ibunya agar tidak dibuka sembarangan. Sulastri tidak pernah tahu mengapa ibunya berkata begitu dengan wajah takut. Ia hanya mematuhinya. Seperti orang mematuhi pesan terakhir dari darahnya sendiri. Maharani mengikuti ke dapur, meninggalkan Damar di ruang tengah. Suaranya menjadi lebih rendah. Bu, kenapa ibu mempermalukan aku di depan Mas Damar? Sulastri berhenti di dekat meja botol. Yang mempermalukanmu bukan aku. Yang mempermalukanmu adalah keinginanmu menyuruh ibumu tanda tangan sebelum membaca. Ibu selalu membuat aku terlihat serakah. Kalau tidak serakah, kenapa takut aku membaca? Aku cuma ingin hidup kita lebih baik. Aku capek mendengar orang bilang aku anak tukang jamu gang kecil. Aku capek melihat ibu bangga pada dapur panas yang baunya menempel di baju. Aku ingin kita punya tempat yang bersih, pegawai banyak. Nama besar. Sulastri memandangi anaknya dengan dada perih. Tidak ada yang salah dengan ingin naik. Yang salah adalah kalau kamu harus menginjak akar sendiri supaya terlihat tinggi. Dan ibu lebih suka membela orang luar itu daripada anak sendiri. Jangan bawa dia, kenapa tidak? Sejak dia datang ibu berubah, apapun yang aku usulkan salah, apapun yang dia lakukan benar. Dia hanya pegawai, Bu. Pegawai yang datang sebelum matahari naik dan pulang setelah dapur bersih. Pegawai yang tidak pernah mengambil satu sendok pun tanpa izin. Pegawai yang mendengar aku batuk sebelum kamu bertanya aku sudah makan atau belum. Baik. Kalau ibu memang mau keras begini, jangan salahkan aku kalau nanti aku mengambil langkah sendiri. Langkah apa?
Langkah yang perlu supaya usaha ini tidak mati bersama keras kepala ibu. Sulastri menahan napas. Kalimat itu bukan lagi bujukan, itu ancaman yang dibungkus suara anak. Sore itu, pelanggan datang seperti biasa. Bu Narti muncul dengan keranjang belanja dan wajah berkeringat. Ia memesan jamu sambil mengeluh tentang suaminya yang batuk tidak sembuh-sembuh. Sulastri menyebutkan campuran jahe merah, kencur, jeruk nipis, dan madu hutan tanpa membuka catatan. Ia juga mengingatkan bahwa cucu Bu Narti alergi pada temulawak terlalu pekat. Bu Narti tertawa kagum. Memori panjenengan ini masih tajam sekali, Bu. Saya sendiri sering lupa belanja apa kalau sudah sampai pasar. Sulastri hanya tersenyum. Dari ruang tengah Maharani mendengar pujian itu, wajahnya tidak senang. Ia keluar membawa gelas untuk tamu yang tidak ada. Lalu berdiri di dekat pintu. Bu Narti, kalau nanti ada kemasan baru, jangan kaget ya. Ibu kadang lupa kalau zaman sudah berubah, jadi saya yang bantu mengurus. Bu Narti menatap Sulastri, lalu menatap Maharani. Lupa bagaimana? Maharani tertawa pelan, cukup keras untuk didengar dua tetangga yang sedang lewat. Ya namanya orang tua, Bu. Kadang kunci ditaruh di mana lupa, pesanan siapa tertukar. Janji dengan orang juga lupa, kami hanya khawatir. Sulastri berdiri diam, botol di tangan. Rukmini menoleh cepat, Bu Narti tampak bingung. Loh, barusan Bu Sulastri ingat semua pesanan saya. Maharani tersenyum, kali ini lebih manis. Kalau sedang baik ingat, kalau sedang kambuh susah, makanya kami pelan-pelan dampingi. Doakan saja, Bu. Tetangga yang lewat berhenti, salah satunya langsung ikut mendekat. Sakit apa Mbak Rani? Belum tahu. Mungkin hanya faktor usia. Maharani menurunkan suara tetapi tidak cukup pelan untuk mencegah orang lain mendengar. Ibu sering menolak bantuan, kami takut nanti beliau salah minum ramuan sendiri. Rani, cukup. Suara Sulastri tidak keras, tetapi semua orang mendengarnya. Maharani menoleh dengan alis terangkat. Aku hanya menjelaskan, Bu. Jangan marah, nanti orang makin salah paham. Yang membuat orang salah paham adalah penjelasanmu. Damar muncul dari ruang tengah. Ia berdiri di belakang Maharani. Meletakkan tangan di bahu istrinya dengan gaya suami yang menenangkan. Kepada tetangga, ia tersenyum sopan. Maaf, ibu-ibu, kami hanya sedang menjaga Bu Sulastri. Beliau orang tua kami. Kadang orang tua tidak suka kalau anaknya terlalu khawatir. Bu Narti membayar dengan canggung. Sebelum pergi, ia mendekat kepada Sulastri. Bu, kalau ada apa-apa, bilang saya. Saya masih percaya jamu dari tangan panjenengan. Sulastri mengangguk, matanya tidak basah tetapi dadanya seperti dipenuhi batu. Rukmini mendekat membawa kain bersih. Bu, tadi itu tidak benar. Semua orang tahu ibu tidak lupa. Orang tahu hari ini. Besok mereka bisa lupa setelah mendengar cerita yang sama berkali-kali. Rukmini menunduk. Kenapa Mbak Rani bicara seperti itu? Sulastri menarik napas panjang. Karena kalau orang percaya aku mulai lupa, mereka akan lebih mudah percaya bahwa aku tidak pantas memegang keputusan. Buku resep harus disimpan lebih aman, Bu. Sulastri menoleh ke lemari tua. Aku tahu, izinkan saya membantu. Tidak untuk bagian itu, Ruk. Ada hal-hal yang bahkan orang baik pun belum tentu boleh menyentuhnya. Menjelang malam, hujan turun tipis. Atap seng di belakang rumah berbunyi seperti jari-jari kecil mengetuk kesabaran. Maharani dan Damar belum pulang. Mereka berada di ruang depan berbicara pelan. Sulastri duduk di dapur sambil menyalin beberapa pesanan ke buku kecil. Ia sengaja menulis dengan rapi, bukan karena takut lupa, tetapi karena tidak mau memberi celah bagi siapapun untuk menuduhnya salah. Dari ruang depan, suara Maharani terdengar samar. Kalau ibu tetap menolak, bagaimana? Suara Damar lebih rendah. Semua ada caranya. Yang penting kita pegang dulu bahan utamanya. Bahan utama apa? Resep dan cerita keluarga. Sulastri meletakkan pena. Ia bergerak selama beberapa detik. Rukmini yang sedang menutup botol ikut berhenti, seolah merasakan perubahan udara. Sulastri memberi isyarat agar Rukmini tetap diam. Langkah kaki Damar mendekat ke ruang tengah. Maharani tampaknya pergi ke kamar mandi karena suara pintu belakang terdengar terbuka lalu tertutup. Sulastri bangkit perlahan. Ia melewati dapur tanpa menyalakan lampu tambahan. Cahaya dari ruang tengah cukup redup, tetapi cukup untuk memperlihatkan bayangan tubuh Damar di depan lemari tua. Lemari itu seharusnya terkunci. Sulastri merasakan darahnya berhenti mengalir. Ia melihat Damar berdiri membelakangi pintu, satu tangan memegang buku resep tua bersampul kain coklat, tangan lainnya mengangkat telepon genggam. Layar kecil itu menyala. Satu halaman terbuka.
Halaman yang berisi tulisan tangan ibunya tentang ramuan paling lama, ramuan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Bunyi kecil dari kamera terdengar pelan. Damar memotret halaman itu. Sulastri berdiri di ambang pintu, tidak berkedip, sementara di belakangnya Rukmini menutup mulut dengan kedua tangan agar tidak bersuara. Telepon genggam itu masih mengarah ke halaman buku ketika Sulastri melangkah masuk. Letakkan buku itu, Damar. Damar tersentak, senyumnya muncul terlambat. Ia menutup buku resep dengan perlahan. Lalu memasukkan telepon genggam ke saku celana. Bu, saya cuma menyelamatkan isi buku ini. Kertasnya sudah rapuh. Kalau rusak, siapa yang repot? Kalau niatmu menyelamatkan, kau akan meminta izin. Bukan membuka lemari saat pemiliknya di dapur. Maharani datang dari belakang rumah. Ia melihat wajah ibunya, melihat buku di tangan suaminya, lalu cepat memilih sisi sebelum bertanya lebih jauh. Mas Damar tidak mungkin berniat buruk. Sulastri menoleh pelan. Kamu belum tahu apa yang terjadi, tapi sudah membela. Karena aku tahu suamiku, dan aku tahu lemari ini. Rukmini berdiri di ambang pintu, masih menahan napas. Damar meletakkan buku itu di meja seolah benda itu bukan sesuatu yang baru saja ia curi pandang. Saya minta maaf kalau caranya salah, tapi ibu juga jangan langsung menuduh. Reaksi ibu begini membuat kami makin khawatir. Khawatir atau tidak sabar, Maharani menarik napas tajam. Bu, jangan selalu curiga. Aku malu mendengar ibu bicara seperti itu pada Mas Damar. Aku lebih malu punya anak yang menganggap pintu lemari ibunya boleh dibuka sembarangan. Kalau ibu terus begini, usaha ini tidak akan pernah maju. Semua orang yang mau membantu ibu dituduh mau mencuri. Orang yang membantu tidak bersembunyi. Damar mengambil mapnya. Baik, malam ini kami pulang. Besok kita bicarakan lagi saat ibu lebih tenang. Aku sudah tenang. Justru karena tenang, aku masih bisa menyuruh kalian keluar dengan baik. Maharani seperti hendak membalas, tetapi Damar menahan lengannya. Mereka pergi melewati ruang depan. Pintu tertutup keras, meninggalkan bau parfum Maharani dan kunyit yang hampir gosong. Sulastri berdiri lama di depan lemari. Setelah suara kendaraan menjauh, tubuhnya baru terasa lemah. Ia mengambil buku resep itu dan memeluknya ke dada. Rukmini mendekat tanpa banyak bicara. Bu, kuncinya harus diganti, besok pagi. Jangan terlalu lama. Kalau malam ini mereka kembali. Sulastri menatapnya. Ada ketakutan sungguh-sungguh di mata Rukmini, bukan sekadar takut kehilangan pekerjaan. Kamu percaya aku tidak lupa? Saya percaya. Ibu tadi siang mengingat semua pesanan, ibu bahkan tahu botol mana yang tutupnya kurang rapat. Sulastri duduk di kursi panjang. Hujan kecil mengetuk atap belakang. Ia membuka buku, resep sebentar memeriksa halaman yang dipotret Damar. Tulisan ibunya masih ada di sana, miring dan halus. Buku ini bukan cuma resep Ruk. Di sini ada hidup ibuku, ada hidupku. Kalau ini jatuh ke tangan orang yang hanya melihat uang, habislah semua. Rukmini menunduk. Simpan di tempat lain malam ini, Bu. Mereka memindahkan buku itu ke kamar. Di bawah dipan ada peti besi kecil yang sudah lama jarang dibuka. Sulastri memasukkan buku resep ke dalamnya bersama beberapa surat lama dan kotak kayu kecil berselimut kain kuning pudar. Saat melihat kotak itu, tangannya berhenti. Ibu, kenapa? Tidak apa-apa, kotak peninggalan ibuku. Isinya resep juga? Sulastri menggeleng pelan. Aku sendiri tidak pernah benar-benar membukanya. Ibuku dulu bilang, jangan dibuka kalau hati belum kuat. Rukmini tidak bertanya lagi. Ia hanya membantu menutup peti. Saat peti terkunci, Sulastri merasa sesuatu di rumah ikut terkunci bersama napasnya. Pagi berikutnya, Maharani datang lebih awal. Matanya sembab, suaranya lembut, tetapi langkahnya tetap membawa tekanan. Bu, aku tidak mau kita terus bertengkar. Sulastri sedang menimbang jahe di dapur. Ia tidak menghentikan pekerjaannya. Kalau begitu jangan bawa pertengkaran. Aku datang membawa jalan baik. Ibu periksa ke klinik, biar semuanya jelas. Kalau dokter bilang ibu sehat, aku tidak akan bicara lagi soal lupa. Rukmini yang sedang mencuci botol menoleh. Sulastri meletakkan jahe ke wadah bambu. Aku tahu tubuhku, aku juga tahu Bu. Tapi belakangan ibu mudah marah, ibu curiga, ibu menolak semua saran. Aku takut ada sesuatu yang ibu sendiri tidak sadari. Kalau aku menolak menyerahkan resep, itu bukan penyakit. Maharani memejamkan mata sebentar. Jangan buat aku terlihat jahat hanya karena aku khawatir. Sulastri ingin menjawab keras. Tetapi melihat wajah anaknya yang berair, hatinya tertahan. Kalau aku ikut, periksa Rukmini ikut. Maharani langsung menegang. Kenapa harus dia? Karena aku mau ada orang yang mendengar dengan jernih. Aku anak ibu. Justru itu.
Kau sudah terlalu ingin hasil tertentu. Maharani tidak suka, tetapi ia menahan amarah. Baik, besok pagi. Keesokan paginya mereka berangkat ke klinik kecil dekat jalan besar. Damar sudah menunggu di depan pintu klinik, membawa map tipis dan senyum sopan. Sulastri duduk tegak. Ia hafal tanggal, nama pelanggan, dan jumlah botol yang harus dikirim siang nanti. Tetapi di tempat itu, ia merasa seperti seseorang yang sedang disiapkan untuk diragukan. Dokter berkacamata memanggil mereka masuk. Ia menanyakan hal-hal sederhana, hari apa sekarang? Nama anaknya siapa? Usia Sulastri berapa? Di mana rumahnya? Sulastri menjawab semua dengan jelas. Saat ditanya soal usahanya, ia bahkan menerangkan urutan meracik kunyit asam dengan tenang. Dari cara memilih rimpang sampai waktu api harus dikecilkan. Dokter mengangguk. Secara umum, ibu masih bisa menjawab dengan baik. Maharani cepat menyela. Tapi di rumah, ibu sering salah paham, Dok. Beliau mengira semua orang mau mengambil usahanya. Kalau barang dipindah sedikit saja, langsung marah. Saya marah karena barang saya dibuka tanpa izin. Damar tersenyum kepada dokter. Begitulah, Dok. Kami hanya takut beliau terlalu curiga. Kami ingin beliau didampingi saat mengambil keputusan besar. Sulastri menatap pena dokter yang terus bergerak di atas kertas. Dokter menulis apa? Catatan pemeriksaan, Bu. Saya boleh baca? Dokter tampak ragu, matanya melirik Damar sekejap. Nanti hasilnya bisa disampaikan kepada keluarga. Saya yang diperiksa, saya juga keluarganya. Maharani menyentuh lengan Sulastri. Bu, jangan membuat suasana tidak enak. Meminta membaca catatan tentang diri sendiri bukan membuat suasana tidak enak. Ruangan itu mendadak hening. Dokter akhirnya berkata bahwa ia hanya akan memberi saran ringan. Sulastri mendengar kata ringan itu seperti mendengar pintu yang sedang disiapkan untuk dikunci dari luar. Dalam perjalanan pulang, Rukmini duduk di belakang dengan gelisah. Setelah Maharani turun lebih dulu di depan rumah. Rukmini mendekati Sulastri. Bu, sebelum kita masuk ruang periksa, saya lihat Mas Damar bicara dengan petugas sambil memberi amplop. Sulastri berhenti di bawah pohon mangga kecil. Kamu yakin? Saya tidak tahu isinya apa. Tapi setelah itu petugas langsung masuk ke ruang dokter. Sulastri tidak menjawab. Ia hanya memandang pintu rumahnya sendiri. Rumah yang dulu terasa aman kini seperti punya terlalu banyak celah. Hari itu Maharani mulai mengatur dapur dengan alasan membantu. Ia memeriksa buku kas, menghitung botol, menempel kertas kecil pada rak, dan bertanya kenapa rempah tertentu dibeli lebih banyak. Ia menyebut semua itu pencatatan. Sulastri menyebutnya pengawasan. Bu, kalau usaha mau besar, semua harus rapi. Rapi bukan berarti kau boleh mengambil kunci uang dari laci. Aku cuma menyimpan supaya tidak tercecer. Uang tidak pernah tercecer selama puluhan tahun aku mengurusnya sendiri. Maharani menutup laci dengan keras. Bu selalu menganggap aku pencuri. Jangan lakukan hal yang membuatku harus berpikir begitu. Menjelang sore, dua tetangga datang membeli jamu. Mereka bertanya pelan, apakah benar Sulastri akan mengurangi kegiatan karena kesehatannya menurun. Salah satu dari mereka bahkan berkata bahwa panti Wreda sekarang banyak yang bersih dan nyaman. Sulastri melayani mereka dengan senyum tipis, tetapi setelah pintu tertutup, tangannya bergetar. Rukmini menaruh botol kosong ke keranjang lebih keras dari biasa. Mereka sudah menyebarkannya, Bu, pelankan suaramu. Maaf, tapi saya tidak rela. Ibu masih ingat semua pesanan. Ibu masih kerja dari subuh. Kenapa orang lebih percaya cerita Mbak Rani? Karena dia anakku. Rukmini terdiam. Ia menatap pergelangan tangannya sendiri. Di sana ada bekas luka samar, tipis melingkar seperti tanda yang sudah lama berusaha hilang. Sulastri melihatnya. Itu bekas apa? Rukmini cepat menurunkan tangan. Bekas waktu kecil. Orang yang membesarkan saya bilang dulu ada gelang bayi yang terlalu sempit. Saya sendiri tidak ingat jelas. Gelang bayi? Iya, Bu. Mungkin cuma cerita. Saya tidak punya barangnya lagi. Sulastri mengangguk, tetapi kata itu tinggal di kepalanya. Gelang bayi, kotak kayu, pesan ibunya. Ia mengusir pikiran itu karena belum ada alasan untuk menghubungkan apapun. Hidupnya sudah cukup penuh dengan masalah yang nyata. Malamnya, Maharani datang bersama Damar membawa surat dari klinik. Mereka meletakkannya di meja seolah membawa bukti yang tidak bisa dilawan. Bu, hasil pemeriksaannya sudah keluar. Sulastri tidak menyentuh surat itu. Bacakan. Maharani membaca dengan suara tertahan. Surat itu menyebut adanya penurunan konsentrasi ringan dan anjuran pendampingan keluarga dalam keputusan usaha serta keuangan. Kalimatnya halus, tetapi ujungnya tajam.
Sulastri diminta tidak mengambil keputusan besar tanpa wali keluarga sementara. Wali keluarga itu siapa? Maharani menunduk. Sementara aku, Bu, biar semua lebih mudah. Lebih mudah untuk siapa? Untuk kita. Tidak, untuk kalian. Damar maju sedikit. Bu, jangan melihat ini sebagai serangan. Ini langkah perlindungan. Kami juga sudah bertanya tentang tempat istirahat yang baik untuk ibu. Bukan membuang, hanya sementara. Di sana ada perawat, ada teman sebaya, makanan teratur. Sulastri merasa udara keluar dari dadanya. Kau membicarakan Panti Vreda. Maharani menggenggam tangan sendiri. Bu, aku takut ibu kelelahan. Kalau ibu istirahat beberapa minggu, usaha bisa kami rapikan. Jadi aku dipindahkan supaya rumahku bisa kalian rapikan. Jangan begitu. Lalu bagaimana seharusnya aku menyebutnya? Rukmini yang sejak tadi berdiri di dekat dapur akhirnya maju. Kalau Bu Sulastri tidak mau, tidak boleh dipaksa. Maharani berbalik tajam. Kamu jangan ikut campur. Saya melihat ibu masih mampu bekerja. Saya melihat ibu tidak lupa. Saya melihat surat ini tidak sesuai dengan kenyataan. Damar menatap Rukmini dingin. Kamu pegawai. Hati-hati bicara. Saya pegawai Bu Sulastri. Usaha ini akan menjadi urusan keluarga. Kalau keluarga menjaga, saya diam. Kalau keluarga menyingkirkan, saya tidak bisa pura-pura buta. Tangan Maharani mengepal. Mulai besok kamu tidak usah datang. Sulastri berdiri. Yang menggajinya aku. Ibu tidak bisa terus mengambil keputusan sendiri. Aku masih pemilik rumah ini. Maharani lepas kendali. Untuk sekarang. Dua kata itu membuat ruangan membeku. Bahkan Damar menoleh cepat. Seperti marah karena rahasia kecil dari rencana mereka keluar terlalu dini. Maharani menutup mulutnya, tetapi tidak ada kata yang bisa ditarik kembali. Sulastri melipat surat klinik itu menjadi dua. Keluar. Bu, keluar dari rumahku. Damar menarik Maharani pergi, tetapi sebelum keluar ia berkata pelan. Kami akan kembali dengan cara yang lebih resmi. Jangan membuat keadaan makin sulit. Pintu tertutup. Rukmini mengambil surat di meja. Kita harus minta pendapat dokter lain, Bu. Besok dan mungkin orang kelurahan. Sulastri mengangguk. Namun, sebelum mereka sempat membicarakan lebih jauh, sebuah kendaraan berhenti di depan rumah. Suaranya bukan kendaraan Damar, ketukan terdengar di pintu. Sulastri membukanya dengan dada berat. Di luar berdiri seorang perempuan muda berpakaian rapi dan seorang lelaki paruh baya membawa map biru. Selamat malam Bu Sulastri, kami dari Panti Vreda, kami datang untuk survei awal sesuai permintaan keluarga. Sulastri memegang sisi pintu, saya tidak pernah meminta. Perempuan itu tampak canggung. Di sini tertulis permintaan dari putri ibu, disertai surat pendamping medis. Rukmini melangkah maju. Tetapi Sulastri mengangkat tangan agar ia berhenti. Tulis di map kalian bahwa saya menolak. Dari luar pagar suara Maharani terdengar. Bu, jangan buat malu. Sulastri menoleh. Maharani berdiri bersama Damar di bawah lampu jalan yang redup. Wajahnya tegang tetapi ia tetap datang seolah ingin memastikan ibunya benar-benar terdorong ke tempat yang sudah ia siapkan. Yang membuat malu bukan penolakanku, Rani. Yang membuat malu adalah anak yang memanggil orang panti sebelum ibunya setuju. Saat semua mata tertuju ke pintu, Rukmini mundur pelan ke dapur untuk mengambil air. Sikunya menyenggol rak rempah tua. Dari bagian bawah rak terdengar bunyi kayu bergeser. Ia menunduk dan melihat kotak kecil yang tadi disimpan bersama piti kini menyembul dari celah kain. Mungkin terjatuh saat Sulastri tergesa memindahkan barang. Rukmini membungkuk. Tutup kotak itu terbuka sedikit. Di bawah kain kuning pudar ada sebuah gelang bayi tua. Bentuknya sederhana. Tetapi lengkung kecilnya membuat pergelangan tangan Rukmini mendadak nyeri. Seperti kenangan lama yang selama ini ia kira hanya mimpi buruk masa kecil. Rukmini hampir menjatuhkan kotak itu ketika suara Maharani dari depan rumah meninggi. Jangan sentuh barang di dapur itu. Rukmini cepat menutup kotak tetapi matanya sudah telanjur melihat gelang kecil itu. Dadanya berdebar tanpa alasan yang ia pahami. Ia menyelipkan kotak ke balik lipatan kain di rak bawah. Lalu kembali berdiri di belakang Sulastri dengan wajah pucat. Sulastri masih menghadapi dua orang dari Panti Vreda. Perempuan muda itu menatap Maharani, lalu menatap Sulastri dengan serba salah. Ibu, kami tidak bisa memaksa. Kalau ibu menolak, kami hanya mencatat. Catat yang jelas. Saya menolak dan saya tidak pernah memberi izin pada siapapun untuk mengurus kepindahan saya. Damar melangkah masuk melewati pagar. Bu, jangan membuat keadaan rumit. Mereka hanya menjalankan prosedur. Prosedur dimulai dari persetujuan orang yang akan dipindahkan,
bukan dari anak yang ingin mengosongkan rumah. Maharani memerah. Lelaki dari panti menutup mapnya pelan. Mungkin kami datang lain waktu saja. Tidak perlu datang lagi kecuali saya sendiri yang meminta. Perempuan muda itu mengangguk. Mereka pamit dengan langkah canggung. Setelah kendaraan mereka pergi, gang kembali sunyi, tetapi wajah tetangga mulai muncul dari balik tirai dan pagar setengah terbuka. Maharani melihat semuanya, lalu menggertakkan gigi. Ibu puas mempermalukan aku mempertahankan rumahku. Rumah ini tidak akan hilang kalau ibu mau dirawat baik-baik. Dirawat bukan berarti disingkirkan. Damar menahan bahu Maharani. Kita pulang dulu. Tidak ada gunanya bicara malam ini. Sebelum pergi, Maharani menatap Rukmini dengan tajam seolah tahu ada sesuatu yang baru saja disembunyikan. Rukmini menunduk, tetapi tangannya yang menggenggam ujung kain bergetar. Setelah mereka benar-benar pergi, Sulastri mengunci pintu. Ia berdiri membelakangi ruang tamu, menarik napas panjang, lalu menoleh kepada Rukmini. Apa yang kau lihat di dapur tadi? Rukmini menelan ludah. Kotak kecil itu terbuka sedikit, Ibu. Sulastri membeku. Kotak kayu. Rukmini mengangguk. Mereka berjalan ke dapur tanpa menyalakan lampu besar. Rukmini mengambil kotak dari balik kain. Sulastri menerimanya dengan tangan dingin. Kunci kecilnya ternyata tidak terpasang sempurna. Mungkin tergesa saat dipindahkan ke peti dan kembali terselip di rak bawah ketika rumah kacau. Tutupnya terbuka dengan bunyi lirih. Di dalamnya ada kain kuning pudar, sebuah gelang bayi, kartu lahir yang ujungnya hampir hancur, dan selembar kertas kecil berwarna kecoklatan. Sulastri menatapnya seperti melihat benda dari hidup orang lain. Aku tidak pernah membuka sampai sedalam ini. Gelang ini, bekasnya mirip dengan luka di tangan saya, Ibu. Sulastri memandang pergelangan Rukmini. Bekas melingkar samar itu terlihat jelas di bawah cahaya dapur. Untuk sesaat, Sulastri merasa dunia berhenti. Tetapi ia segera menolak pikiran yang terlalu jauh. Banyak bayi memakai gelang seperti ini. Saya tahu, tapi kenapa hati saya takut sekali melihatnya? Sulastri membuka kartu lahir dengan hati-hati. Tulisannya memudar, tetapi ada tanggal yang masih terbaca. Tanggal itu membuat napasnya tersangkut. Itu tanggal kelahiran Maharani. Di bawahnya ada nama rumah bersalin kecil yang sudah lama tutup, lalu sebuah nama yang ditulis dengan tinta berbeda. Lasminah. Di kertas kecil lain tertulis catatan pembayaran untuk bidan dengan jumlah yang tidak besar. Tetapi aneh karena tertulis seperti utang yang harus ditutup diam-diam. Sulastri tidak mengerti mengapa ibunya menyimpan semua itu. Ia hanya tahu bahwa ibunya bukan perempuan yang menyimpan benda tanpa alasan. Rukmini berbisik. Siapa Lasminah? Dulu ada bidan yang membantu kelahiranku. Seingatku namanya memang Lasminah. Tapi setelah Rani lahir, aku tidak pernah bertemu dia lagi. Ibu ingat rumah bersalinnya? Ingat tempatnya, tapi mungkin sudah berubah. Waktu itu aku masih muda. Hujan deras. Ibuku yang banyak mengurus semuanya. Sulastri menutup kotak itu, lalu memeluknya seperti tadi ia memeluk buku resep. Besok kita cari orang yang masih ingat. Pagi belum sepenuhnya terang ketika Pak Jarwo datang membeli jamu. Lelaki tua itu memakai sarung dan jaket lusuh. Ia terkejut melihat Sulastri sudah menunggu di teras dengan wajah tidak biasa. Rukmini berdiri di belakangnya membawa kotak yang dibungkus kain. Pak Jarwo, saya mau tanya hal lama. Kalau soal lama, mungkin kepala saya masih lebih berguna daripada lutut saya. Sulastri mencoba tersenyum, tetapi bibirnya kaku. Bapak masih ingat rumah bersalin kecil yang dulu ada di dekat pasar lama. Pak Jarwo berhenti mengaduk teh, matanya menyipit. Yang halaman depannya ada pohon jambu air? Iya, ingat. Saya dulu sering mengantar orang ke sana. Sebelum punya becak motor, saya bawa mobil tua punya majikan. Bapak ingat bidan bernama Lasminah? Cangkir di tangan Pak Jarwo berhenti. Kenapa tiba-tiba menyebut nama itu? Sulastri tidak langsung menjawab. Ia membuka bungkus kotak, mengeluarkan kertas kecil, lalu menunjukkan nama yang tertulis pudar. Pak Jarwo membacanya lama. Wajahnya berubah seperti ada pintu lama di kepalanya yang terbuka tanpa izin. Lasminah masih hidup, Bu, tapi sakit-sakitan. Tinggal ikut keponakan agak jauh dari pasar baru. Tidak banyak orang tahu. Sulastri merasa tenggorokannya kering, Bapak bisa antar saya. Bisa. Tapi sebelum itu saya harus tanya. Ini ada urusan apa? Sulastri menatap gelang bayi di dalam kotak. Ia tidak sanggup menyebut kecurigaannya sendiri karena kecurigaan itu belum punya bentuk. Saya hanya ingin tahu kenapa ibu saya menyimpan ini.
Pak Jarwo melihat gelang itu, lalu melihat bekas luka di pergelangan Rukmini yang tanpa sadar terlihat ketika ia merapikan kain. Matanya berhenti sebentar, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Siang itu, Maharani datang ke rumah dengan wajah lebih dingin daripada kemarin. Ia membawa beberapa lembar dokumen baru. Damar tidak ikut masuk, tetapi kendaraannya berhenti tidak jauh dari pagar. Kami perlu tanda tangan ibu untuk pembaruan data usaha. Sulastri sedang memasukkan kotak kayu ke tas kain kecil, gerakannya cepat tetapi Maharani melihatnya. Itu apa? Barang lama. Barang lama apa? Tidak semua harus kau ketahui. Maharani tertawa pendek. Sekarang ibu punya rahasia dengan pegawai dan tetangga, tetapi anak sendiri tidak boleh tahu. Aku akan memberitahu kalau sudah waktunya. Waktunya selalu tidak pernah datang kalau ibu tidak suka. Sulastri mengambil dokumen dari tangan Maharani, membaca sekilas, lalu meletakkannya kembali. Ini bukan pembaruan biasa, ini kuasa pengurusan merek, biar prosesnya cepat. Aku belum setuju. Ibu tidak perlu setuju untuk hal teknis kalau ada pendamping keluarga. Sulastri menatapnya. Surat dari klinik itu belum membuatmu menjadi pemilik hidupku. Maharani merendahkan suara. Kalau ibu terus begini, Damar akan mengurus lewat jalur resmi. Jangan paksa aku memilih antara ibu dan masa depan keluarga. Kau sudah memilih. Wajah Maharani retak sesaat. Ia melihat tas kain di tangan Sulastri lagi. Ibu mau pergi kemana? Ke pasar. Dengan Rukmini, dengan Pak Jarwo. Untuk apa? Sulastri diam. Diam itu justru membuat Maharani semakin curiga. Ia melangkah maju, hendak meraih tas. Tetapi Rukmini berdiri di antara mereka. Minggir. Rukmini tidak bergerak. Ibu Sulastri sedang tidak ingin diganggu. Kamu lupa posisimu. Saya ingat. Saya menjaga orang yang menggaji saya dan memperlakukan saya seperti manusia. Maharani menatapnya penuh benci. Jangan merasa terlalu penting. Sulastri mengambil tongkat payung di dekat pintu. Bukan untuk menopang tubuh, melainkan untuk menegaskan bahwa percakapan selesai. Rani, pulanglah. Pergi tanpa pamit. Dari balik pagar ia berbicara cepat dengan Damar. Sulastri tidak mendengar semua, tetapi satu kalimat Damar sampai ke telinganya. Kalau dia mulai mencari-cari, kita harus lebih cepat. Perjalanan mencari Lasminah terasa panjang walau jaraknya tidak jauh. Pak Jarwo membawa mereka melewati jalan kecil yang mulai dipenuhi bangunan baru. Tempat yang dulu pasar lama kini menjadi deretan toko. Rumah bersalin kecil sudah berubah menjadi gudang kosong dengan cat mengelupas. Di depan gudang itu Pak Jarwo berhenti sejenak. Dulu malam itu hujannya besar sekali. Malam apa? Pak Jarwo menatap Sulastri ragu. Malam ibu melahirkan. Saya ingat karena ibunya ibu menyuruh saya menunggu sampai subuh. Ada keluarga lain juga di sana. Mereka datang dengan mobil bagus. Semua orang panik. Sulastri merasa kulit tengkuknya dingin. Keluarga siapa? Saya tidak tahu nama mereka, saya cuma sopir kecil. Tapi saya ingat Lasminah keluar masuk ruangan dengan wajah pucat. Setelah itu ibunya ibu memberi saya uang lebih dan menyuruh saya tidak banyak cerita. Ibuku? Pak Jarwo mengangguk pelan. Saya tidak bilang ada yang salah. Saya hanya ingat suasananya aneh. Rukmini menggenggam tas kain lebih kuat. Di dalamnya kotak kayu terasa berat seperti batu. Mereka menemukan rumah keponakan Lasminah di gang sempit dekat sungai kecil. Rumah itu sederhana, temboknya lembab, pintunya setengah terbuka. Seorang perempuan paruh baya menyambut dengan curiga. Tetapi setelah Pak Jarwo menyebut nama lama, ia mempersilakan mereka masuk. Lasminah berbaring di dipan rendah, tubuhnya kurus, rambutnya putih, matanya cekung tetapi masih hidup. Ketika mendengar nama Sulastri Wening, matanya langsung bergerak gelisah. Sulastri, bisiknya. Sulastri duduk di samping dipan. Iya, saya Sulastri. Lasminah memalingkan wajah, saya sudah tua. Jangan bawa urusan lama. Saya hanya ingin tahu kenapa ibu saya menyimpan gelang bayi dan catatan dengan nama ibu. Lasminah menutup mata rapat. Napasnya berubah pendek. Tidak ada gunanya menggali tanah yang sudah ditutup. Kalau di dalam tanah itu ada kebohongan, yang hidup di atasnya tidak pernah benar-benar berdiri. Rukmini membuka kotak dengan hati-hati. Gelang bayi diletakkan di atas kain. Lasminah melihatnya, lalu tubuhnya bergetar. Dari mana kau dapat itu? Dari kotak peninggalan ibu saya. Lasminah menatap Sulastri, lalu menatap Rukmini. Pandangannya berhenti di pergelangan tangan Rukmini. Wajahnya tampak makin takut. Siapa perempuan ini? Dia bekerja dengan saya. Namamu siapa? Rukmini. Lasminah mengulang nama itu dengan suara hampir hilang.
Rukmini, Sulastri condong mendekat. Ibu Lasminah, saya mohon, apa yang terjadi pada malam saya melahirkan? Lasminah menangis tanpa suara, air mata turun ke pelipisnya. Malam itu terlalu banyak orang meminta saya diam. Diam tentang apa? Lasminah menggenggam ujung selimut. Keponakannya yang berdiri di pintu tampak bingung. Ada 2 bayi perempuan. Jantung Sulastri seperti jatuh. 2 bayi lahir hampir bersamaan. Hujan besar. Lampu beberapa kali mati. Ibumu marah-marah pada saya. Keluarga yang satu lagi lebih panik. Ada uang, ada ancaman, ada nama baik yang katanya harus diselamatkan. Rukmini menahan napas sampai dadanya sakit. Apa hubungannya dengan gelang ini? Lasminah membuka mata. Suaranya makin serak. Gelang itu salah satu tanda seharusnya tidak tertukar. Tapi malam itu, Sulastri menggenggam sisi dipan. Apa yang tertukar? Lasminah menatap langit-langit, bibirnya gemetar. Bayi, ada bayi yang ditukar. Ruangan itu seketika sunyi. Suara air dari sungai kecil di belakang rumah terdengar begitu jelas. Sulastri tidak bergerak. Rukmini juga tidak. Pak Jarwo menunduk seolah ia sudah takut mendengar hal itu sejak lama. Sulastri akhirnya bertanya dengan suara hampir pecah. Bayi siapa? Lasminah mencoba bangkit tetapi tubuhnya terlalu lemah. Ia menoleh ke arah kotak lalu ke arah Sulastri. Tangannya terangkat sedikit seperti ingin menunjuk atau meminta ampun. Aku tidak kuat. Tanggal itu anakmu. Kata-katanya terputus, matanya berputar. Tubuhnya mendadak lunglai. Keponakannya berteriak memanggil nama Lasminah. Pak Jarwo cepat membantu mengangkat bantal, sementara Rukmini meraih segelas air. Sulastri berdiri kaku. Tidak tahu harus memegang siapa, tidak tahu harus percaya pada telinganya atau menolak semuanya. Di luar jendela yang tirainya tidak tertutup rapat, seseorang mundur dengan wajah pucat. Maharani berdiri di balik dinding samping rumah. Tangan menutup mulutnya. Ia datang mengikuti mereka setelah curiga pada tas kain itu. Tetapi yang ia dengar bukan sekadar pembicaraan lama. Ia mendengar tanggal kelahirannya disebut. Ia mendengar nama ibunya disebut. Dan ia mendengar Lasminah berkata bahwa ada bayi yang ditukar. Maharani mundur goyah sebelum siapapun melihatnya di balik jendela. Dunia di telinganya seperti dipenuhi dengung panjang. Ia tidak lagi mendengar keponakan Lasminah yang panik, tidak lagi mendengar suara Pak Jarwo memanggil bantuan. Satu kalimat saja yang terus berputar di kepalanya. Ada bayi yang ditukar. Ia berjalan cepat ke arah jalan kecil. Damar menunggu di kendaraan dengan wajah kesal. Begitu Maharani masuk, ia langsung bertanya. Mereka bicara apa? Maharani menutup pintu lalu duduk seperti orang kehilangan tulang. Mas, kita harus ambil kotak itu. Kotak apa? Kotak kayu yang dibawa ibu. Di dalamnya ada gelang bayi, kartu lahir, dan nama bidan itu. Wajah Damar berubah. Rahangnya mengeras. Kamu dengar apa? Bidan itu bilang ada bayi yang ditukar. Dia menyebut tanggal lahirku. Damar melihat rumah kecil tempat Lasminah tinggal. Pintu masih terbuka. Bayangan orang bergerak panik di dalam. Dia menyebut nama. Belum. Dia pingsan. Berarti belum ada apa-apa. Maharani menatap suaminya dengan mata melebar. Mas, kalau cerita itu benar, semua bisa hancur. Justru karena itu kita tidak boleh terlihat panik. Yang berbahaya adalah bukti. Kotak itu harus hilang dari tangan mereka. Surat klinik harus dipakai sekarang. Kalau aku... Cukup. Damar memotong dengan suara rendah. Kamu adalah anak yang dibesarkan di rumah itu. Jangan biarkan omongan bidan tua merusak semuanya. Di dalam rumah Lasminah, Sulastri masih berdiri kaku. Keponakan Lasminah menepuk pipi bibinya pelan, sementara Pak Jarwo meminta air hangat. Rukmini memegang gelas dengan tangan bergetar. Pikirannya tersangkut pada gelang bayi dan cara Lasminah menatapnya seperti melihat dosa yang berjalan pulang. Lasminah akhirnya membuka mata. Napasnya masih berat. Sulastri duduk di sampingnya, tetapi Hom langsung bertanya. Untuk pertama kalinya sejak datang, ia takut pada jawaban yang ia cari sendiri. Ibu Lasminah, kalau ibu belum kuat, saya akan kembali lain kali. Lasminah menggeleng lemah. Jangan kembali ke rumahmu dulu tanpa menyimpan barang itu baik-baik. Ada orang yang tidak mau masa lalu bangun. Sulastri menggenggam kotak kayu. Siapa bayi yang ditukar? Lasminah menutup mata lagi. Bukan sekarang. Kepala saya berputar, tapi saya akan bicara. Saya tidak mau membawa ini sampai mati. Pak Jarwo mendekat. Bu Lasminah, kalau mau bicara sebaiknya ada saksi. Jangan di rumah ini. Tadi saya merasa ada orang di luar. Rukmini langsung menoleh ke jendela. Tirainya bergerak sedikit karena angin, tetapi hatinya sudah curiga. Siapa? Saya tidak lihat jelas.
tapi langkahnya seperti orang pergi terburu-buru. Sulastri memegang kotak lebih erat. Ia tahu siapa yang mungkin mengikuti mereka, meski belum berani menyebut nama anaknya. Keponakan Lasminah, perempuan bernama Sari, berkata bahwa bibinya terlalu lemah untuk perjalanan jauh. Pak Jarwo menawarkan rumah sepupunya yang tidak jauh, rumah kosong di dekat musala kecil. Di sana Lasminah bisa beristirahat sebentar tanpa mudah ditemukan. Sulastri ragu, tetapi Lasminah sendiri mengangguk, bawa saya, sebelum mereka datang lagi. Perpindahan itu dilakukan diam-diam. Lasminah dibalut selimut tipis, duduk di apit Sari dan Rukmini di becak motor. Sulastri membawa kotak kayu di bawah selendangnya. Selama perjalanan, ia merasa setiap orang di jalan sedang melihatnya. Padahal kebanyakan hanya sibuk dengan hidup mereka sendiri. Di rumah kosong dekat musala, Lasminah dibaringkan di ruang tengah. Pak Jarwo meminjam telepon genggam Sari untuk merekam jika Lasminah sanggup bicara lagi. Sulastri awalnya menolak. Saya tidak mau menjadikan orang sakit seperti terdakwa. Lasminah membuka mata. Rekam, saya sudah terlalu lama diam. Kalau mulut saya berhenti lagi, setidaknya suara saya masih ada. Sulastri menahan tangis. Ia duduk dekat dipan, tangan kanannya menggenggam kotak. Lasminah mulai bicara terpatah-patah. Ia mengatakan malam itu hujan turun sangat deras. Rumah bersalin penuh suara panik. Sulastri muda kehilangan banyak tenaga setelah melahirkan. Ibu Sulastri mondar-mandir dengan wajah keras. Di kamar sebelah, seorang perempuan dari keluarga berada juga melahirkan bayi perempuan. Ada masalah yang tidak boleh terdengar keluar rumah bersalin. Ada uang. Ada ancaman bahwa Lasminah akan disalahkan jika cerita malam itu tersebar. Jangan sebut nama keluarga itu dulu. Sulastri berbisik. Ceritakan yang ibu lihat. Lasminah mengangguk lemah. 2 bayi perempuan lahir dalam malam yang sama. Gelang tanda dipasang terburu-buru. Lampu padam sebentar. Setelah itu, ibumu memegang 1 bayi, keluarga itu memegang 1 bayi. Tapi sebelum subuh ada perubahan, saya disuruh diam, saya diberi uang, saya juga ditakut-takuti. Sulastri merasa seluruh tubuhnya dingin. Apakah ibu saya tahu? Lasminah menangis lagi. Ibumu tahu ada sesuatu yang salah, tetapi mungkin tidak tahu semuanya. Dia menyimpan tanda karena dia takut suatu hari kau bertanya. Rukmini memejamkan mata. Bekas luka di tangannya terasa panas. Ia ingin bertanya apakah gelang itu pernah melekat padanya, tetapi pertanyaan itu terlalu besar untuk dilontarkan sekarang. Lasminah melanjutkan dengan suara hampir habis. Bayi Sulastri tidak tetap di tempat semestinya. Sulastri menunduk. Kalimat itu belum menyebut siapa, tetapi sudah cukup untuk merobek napasnya. Sebelum Lasminah bisa berkata lebih banyak, suara kendaraan berhenti di depan gang. Rukmini berdiri cepat. Pak Jarwo mematikan rekaman dan mengintip dari celah pintu. Damar. Sulastri berdiri. Dia tahu kita di sini. Kalau Maharani mengikuti tadi, mungkin iya. Damar tidak datang sendirian. Ada seorang lelaki berpakaian rapi yang membawa tas kecil. Mereka berbicara dengan warga di depan gang, menanyakan rumah kosong dekat musala. Pak Jarwo segera memberi isyarat agar semua diam. Rukmini mengambil kotak kayu dari tangan Sulastri. Biar saya yang pegang, Bu. Tidak. Kalau mereka mencari ibu, barang ini lebih aman pada saya. Mereka mengira saya hanya pegawai. Sulastri menatapnya, lalu menyerahkan kotak itu dengan berat hati. Jangan lepas dari tanganmu, Rukmini mengangguk. Ia menyelipkan kotak ke dalam tas kain tempat biasanya ia membawa botol jamu. Lalu ia keluar melalui pintu belakang bersama Pak Jarwo. Melewati gang sempit yang basah, Sulastri tetap tinggal bersama Lasminah dan Sari, berusaha terlihat tenang ketika pintu depan akhirnya diketuk. Damar berdiri di luar dengan senyum dingin. Bu, ternyata ibu di sini. Kami khawatir. Kau tidak pernah khawatir ketika aku berada di rumahku sendiri. Damar melirik ke dalam, matanya mencari sesuatu. Bukan urusanmu, dia membawa sesuatu milik keluarga kami. Tidak ada milik keluargamu di tangannya. Lelaki berpakaian rapi di belakang Damar menyapa sopan. Ia berkata bahwa jika ada surat medis dan permintaan keluarga, beberapa langkah pendampingan bisa mulai diproses. Sulastri mendengarkan tanpa mempersilahkan mereka masuk. Saya tidak memberi kuasa. Damar menatapnya. Surat klinik menyarankan pendampingan. Menyarankan bukan memaksa. Kalau ibu terus menolak semua bantuan, itu bisa dianggap tanda bahwa ibu memang tidak mampu menilai keadaan. Sulastri hampir tertawa karena pahit. Jadi kalau aku menerima, kalian menang. Kalau aku menolak, kalian juga menang. Damar tidak menjawab. Kita lihat nanti, Bu.
Sulastri menutup pintu sebelum ia kehilangan kendali. Dari dalam, ia mendengar langkah Damar menjauh, tetapi ia tahu lelaki itu belum selesai. Sementara itu, Rukmini dan Pak Jarwo berhasil mencapai rumah seorang kenalan di ujung pasar lama. Di sana, Pak Jarwo menyalin rekaman suara Lasminah ke telepon genggamnya sendiri dan meminta pemilik rumah menyimpan satu salinan. Rukmini duduk di kursi bambu, menatap kotak di pangkuannya. Pak Jarwo, apakah dulu Bapak melihat bayi itu? Pak Jarwo menatap lantai. Saya hanya sopir, saya melihat dari jauh. Bayi dibungkus kain, tapi saya ingat ada satu gelang yang jatuh di lantai dekat pintu belakang. Lasminah memungutnya sambil menangis. Gelang ini? Mungkin. Saya tidak berani memastikan. Rukmini memegang pergelangan tangannya. Kalau ternyata semua ini ada hubungannya dengan saya, bagaimana, Pak? Pak Jarwo menatapnya dengan iba. Jangan paksa hatimu menjawab sebelum bukti bicara. Sekarang yang penting selamatkan Bu Sulastri dulu. Malam itu Sulastri pulang terlambat. Ia pulang tanpa kotak, tetapi membawa wajah yang terlihat jauh lebih tua. Rukmini sudah menunggu di dapur dengan Pak Jarwo. Mereka menutup semua pintu sebelum memperdengarkan rekaman Lasminah yang sempat tersimpan. Suara tua itu pecah, tetapi jelas cukup untuk membuat Sulastri duduk tanpa berkedip. Bayi Sulastri tidak tetap di tempat semestinya. Kalimat itu berputar di ruangan seperti asap yang tidak mau keluar. Sulastri menutup wajahnya. Aku membesarkan Rani dengan seluruh hidupku. Rukmini duduk di dekatnya. Tidak ada rekaman yang mengatakan Mbak Rani bukan anak ibu. Belum. Kata itu membuat keduanya sama-sama diam. Ketukan keras di pintu depan memecah malam. Maharani masuk sebelum dipersilakan, wajahnya merah, matanya bengkak. Damar mengikuti di belakang kali ini tanpa senyum. Kembalikan kotak itu. Sulastri berdiri. Jadi benar kamu mengikuti kami. Aku anak ibu. Aku berhak tahu apa yang ibu sembunyikan. Yang kau takuti bukan apa yang kusembunyikan. Yang kau takuti adalah apa yang mungkin terbuka. Maharani menunjuk Rukmini. Dia yang membuat ibu seperti ini. Dia menghasut ibu. Dia ingin mengambil tempatku. Rukmini terdiam. Tuduhan itu seharusnya membuatnya marah, tetapi yang ia rasakan justru sedih. Saya tidak ingin mengambil tempat siapapun. Bohong, sejak kamu datang ibu memandangmu seperti anak sendiri. Sekarang ada kotak, ada bidan tua, ada cerita bayi ditukar. Kamu pikir aku bodoh, Sulastri mendekat. Rani, kau mendengar apa? Maharani terdiam. Kesalahan itu membuat wajahnya semakin pucat. Tidak penting. Kau mendengar Lasminah bicara. Aku mendengar cukup untuk tahu kalian sedang menggali hal menjijikan. Hal menjijikan itu mungkin kebenaran hidup kita. Kebenaran apa? Bahwa ibu lebih percaya pegawai daripada anak yang ibu besarkan. Damar masuk ke tengah percakapan. Cukup, Bu, kami tidak datang untuk berdebat. Besok pagi ibu ikut kami. Tempat di panti sudah disiapkan, bukan permanen. Hanya sampai keadaan tenang. Tidak. Kalau ibu menolak, kami akan membawa surat dokter dan saksi keluarga. Saksi keluarga yang mana? Keluarga yang ingin mengambil usaha? Wajah Damar mengeras. Jangan buat saya menjadi kasar, Bu. Rukmini berdiri. Jangan mengancam, Damar menatapnya. Kamu besok tidak lagi bekerja di sini. Kalau masih masuk, saya laporkan karena membawa barang keluarga. Sulastri mengambil tongkat payung tua di dekat pintu. Keluar sebelum aku berteriak memanggil tetangga. Maharani tertawa getir. Panggil saja. Semua orang sudah tahu ibu tidak stabil. Kalimat itu seperti tamparan. Setelah mereka pergi, Sulastri duduk di kursi tanpa suara. Rukmini ingin mendekat, tetapi Sulastri mengangkat tangan. Besok kalau mereka datang, jangan melawan dengan badanmu. Simpan rekaman itu. Tapi ibu, aku mau kau celaka karena aku. Pagi datang terlalu cepat. Damar datang dengan kendaraan Maharani dan seorang pria dari Panti Freda yang kemarin sudah pernah datang. Di tangan Damar ada map, di tangan Maharani ada tas pakaian kecil milik Sulastri yang entah kapan ia ambil dari kamar. Tetangga mulai berkumpul karena suara pintu diketuk berkali-kali. Bu, ikut kami baik-baik. Sulastri berdiri di ruang tengah dengan kebaya sederhana dan rambut disanggul rapi. Aku tidak akan pergi. Maharani menangis, tetapi tangannya menggenggam tas itu kuat. Bu, jangan membuat aku tampak jahat. Ini cuma sementara. Kalau sementara, kenapa kau membawa tas dari kamarku tanpa izin? Damar memberi isyarat kepada pria panti. Mereka mendekat. Sulastri mundur setapak, Rukmini tidak ada di rumah. Ia pergi sejak subuh bersama Pak Jarwo untuk menjemput Lasminah dan Sari ke tempat yang lebih aman. Sulastri tahu itu, tetapi Damar tidak.
Lihat Bu, bahkan pegawai yang ibu bela meninggalkan ibu. Sulastri tidak menjawab. Ia menatap Maharani. Rani, sekali lagi aku tanya, kau benar-benar mau membawaku keluar dari rumah ini? Maharani menangis lebih keras. Aku mau menyelamatkan ibu. Tidak, kau mau menyelamatkan dirimu dari kebenaran. Damar kehilangan sabar. Ia memegang lengan Sulastri. Tidak keras sampai melukai, tetapi cukup untuk membuat para tetangga terkejut. Masuk mobil, Bu. Sulastri menarik lengannya. Lepaskan. Di saat itulah suara Rukmini terdengar dari pagar. Jangan sentuh Bu Sulastri. Semua orang menoleh. Rukmini berdiri di depan rumah bersama Pak Jarwo, Sari, dan Lasminah yang duduk lemah di kursi roda pinjaman. Di tangan Rukmini ada tas kain. Di tangan Pak Jarwo ada telepon genggam yang layarnya menyala. Wajah Maharani berubah pucat. Rukmini melangkah masuk, napasnya terengah karena terburu-buru. Kami membawa rekaman pengakuan Ibu Lasminah. Kami juga membawa kotak kayu, gelang bayi, kartu lahir, dan catatan lama. Bu Sulastri tidak boleh dibawa kemanapun sebelum semua ini didengar. Damar mencoba tertawa. Rekaman orang sakit tidak berarti apa-apa. Lasminah mengangkat wajahnya. Suaranya lemah, tetapi cukup terdengar oleh orang-orang yang memenuhi teras. Malam itu memang ada bayi yang ditukar. Bisik-bisik tetangga langsung pecah. Maharani mundur satu langkah. Sulastri berdiri di tengah ruang. Tubuhnya gemetar, tetapi matanya tidak lepas dari Rukmini dan Maharani. Di antara anak yang dibesarkannya dan perempuan yang datang membawa gelang bayi itu, Sulastri tiba-tiba merasa seluruh hidupnya berada di tepi jurang, menunggu satu kata lagi untuk jatuh selamanya. Sulastri tidak langsung meminta satu kata itu diucapkan. Ia hanya berdiri, menatap Lasminah yang duduk lemah di kursi roda, lalu menatap Maharani yang wajahnya sudah kehilangan warna. Di sekitar mereka, tetangga menahan napas. Damar masih mencoba menjaga wajahnya, tetapi matanya bergerak gelisah dari kotak kayu ke telepon genggam Pak Jarwo. Masukkan Ibu Lasminah ke dalam rumah. Suara Sulastri pelan, tetapi tegas. Yang mau mendengar, dengar dengan hormat. Yang mau ribut, keluar. Tidak ada yang berani membantah, bahkan Damar pun mundur setengah langkah ketika Pak Jarwo menyalakan kembali rekaman di telepon genggamnya. Suara Lasminah yang lemah terdengar dari alat kecil itu, pecah, gemetar, tetapi cukup jelas. Tentang malam hujan, tentang dua bayi perempuan, tentang gelang tanda, tentang uang dan ancaman, tentang bayi Sulastri yang tidak tetap di tempat semestinya. Maharani menutup telinga. Cukup, itu omongan orang sakit. Lasminah mengangkat kepalanya. Saya sakit tapi dosa saya masih sadar. Damar maju. Tidak ada bukti sah. Ini hanya cerita lama. Rukmini membuka kotak kayu. Kain kuning diletakkan di meja, lalu gelang bayi, kartu lahir, dan catatan pembayaran tua disusun dengan hati-hati. Sulastri mengambil kartu lahir itu. Tangannya gemetar, tetapi suaranya tidak. Kalau ini hanya cerita lama, kenapa kalian begitu takut mendengarnya? Maharani menangis, kali ini bukan tangis yang dibuat untuk melemahkan ibunya. Tangis itu keluar kasar, malu, dan takut, karena ibu berubah sejak dia datang. Ia menunjuk Rukmini dengan tangan bergetar. Semua gara-gara dia. Kalau dia tidak mencari-cari, kita tidak akan hancur seperti ini. Rukmini memandangnya dengan mata basah. Saya tidak mencari keluarga. Saya hanya tidak tahan melihat Bu Sulastri dipaksa pergi dari rumahnya sendiri. Diam, Maharani. Sulastri memanggil nama itu seperti menahan retak di dada. Kalau ada yang menghancurkan rumah ini, bukan kebenaran. Yang menghancurkan adalah kebohongan yang dipakai untuk mengambil hak orang. Damar tertawa pahit. Bu, jangan terlalu jauh. Bahkan kalau cerita itu benar, tidak ada yang berubah. Rani tetap anak yang ibu besarkan. Dia tetap yang paling berhak mengurus usaha ini. Sulastri menatapnya. Hak mengurus bukan hadiah untuk orang yang memalsukan kepedulian. Damar membuka mulut, tetapi Lasminah bicara lebih dulu. Sulastri, kalau kau ingin tahu, jangan berhenti di kata-kata saya. Periksa darah. Cari catatan rumah bersalin yang tersisa. Saya tahu ada satu buku lama yang pernah dibawa penjaga arsip, namanya Harun. Dulu dia tinggal dekat Pasar Baru. Pak Jarwo mengangguk cepat. Saya tahu keluarganya. Kalau masih ada, kita bisa cari. Damar tampak semakin marah. Ini sudah kelewatan. Ibu tidak boleh mengambil keputusan dalam keadaan seperti ini. Sulastri menoleh pelan. Aku baru saja hampir dibawa ke panti ureda karena keputusan kalian. Sekarang kau bilang aku tidak boleh mengambil keputusan karena ibu sedang emosional. Tidak, aku sedang sadar. Tetangga mulai berbisik.
Beberapa orang yang dulu percaya cerita Maharani kini menunduk malu. Perempuan dari panti Vreda yang masih berdiri di dekat pintu akhirnya berkata dengan suara hati-hati. Kalau Ibu Sulastri menolak, kami tidak bisa melakukan penerimaan. Apalagi ada sengketa keluarga seperti ini. Maharani menatapnya panik. Tapi surat dokter ada. Surat anjuran pendampingan bukan surat pemaksaan. Damar memukul meja dengan telapak tangan. Semua orang tiba-tiba merasa pintar hukum. Sulastri tidak mundur. Besok kita ke kelurahan. Kita panggil orang yang bisa mencatat. Kita minta pendapat dokter lain. Kalau perlu kita periksa darah. Kalau kau yakin tidak ada yang perlu ditakuti, datanglah. Maharani memandang ibunya seperti anak kecil yang baru sadar pintu rumah tidak selalu terbuka untuknya. Ibu benar-benar mau mempermalukan aku mau berhenti dipermalukan. Keesokan harinya, ruang pertemuan kecil di kantor kelurahan terasa penuh oleh udara berat. Sulastri datang dengan Rukmini, Pak Jarwo, Sari, dan Lasminah yang dibawa pelan-pelan. Maharani datang bersama Damar. Wajah mereka lelah. Di meja depan seorang petugas mendengar cerita tanpa banyak komentar. Ia meminta semua orang tenang. Lalu mencatat benda-benda dari kotak, kayu, dan salinan rekaman Lasminah. Dokter lain dari klinik berbeda ikut diminta memeriksa Sulastri secara sederhana. Pemeriksaan itu tidak dilakukan dengan bisik-bisik. Sulastri menjawab pertanyaan dengan jelas, mengingat tanggal, alamat umum rumahnya, nama pelanggan lama, dan urutan pembayaran usaha. Ia juga membaca isi dokumen yang pernah dibawa Damar. Lalu menunjukkan bagian yang memberi kuasa terlalu luas kepada Maharani. Dokter itu menutup berkas. Saya tidak melihat alasan untuk menyatakan Ibu Sulastri tidak mampu mengambil keputusan. Kalau ada surat lain yang menyiratkan hal itu tanpa pemeriksaan memadai, sebaiknya diperiksa ulang. Mata Damar menyala marah. Tetapi ia menahan diri. Petugas kelurahan lalu meminta mereka menunggu sampai Pak Jarwo kembali dari rumah keluarga Harun. Waktu berjalan pelan. Maharani duduk jauh dari Sulastri. Sesekali ia menatap Rukmini. Bukan lagi dengan benci penuh, tetapi dengan ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Menjelang siang, Pak Jarwo datang membawa sebuah map plastik tua. Di dalamnya ada salinan catatan rumah bersalin yang disimpan keluarga Harun sebagai arsip pribadi karena bangunan lama pernah dibongkar. Tulisan itu tidak sempurna. Beberapa bagian memudar. Namun nama Sulastri, tanggal kelahiran, nama Lasminah, dan tanda gelang bayi masih bisa dibaca. Ada catatan kecil tentang bayi perempuan dengan tanda luka di pergelangan karena gelang terlalu sempit. Rukmini menunduk memegang pergelangan tangannya sendiri. Sulastri memejamkan mata. Ia sudah tahu arah kebenaran itu, tetapi melihat bukti tetap membuat dadanya seperti dijahit tanpa obat. Pemeriksaan darah dilakukan setelah itu atas persetujuan semua pihak yang terlibat. Tidak ada teriakan di ruang tunggu. Tidak ada kata-kata besar. Hanya sunyi yang panjang. Maharani menolak pada awalnya. Tetapi Damar justru memaksanya setuju agar terlihat yakin. Rukmini hampir tidak sanggup mengangkat tangan ketika namanya dipanggil. Sulastri menggenggam jemarinya sebentar. Apapun hasilnya, kau tidak bersalah. Rukmini menangis pelan. Kalau hasilnya membuat ibu terluka, saya sudah terluka sejak anak saya mengira kasih bisa dipakai sebagai kunci brankas. Hasil itu tidak keluar seketika. Mereka pulang membawa ketegangan yang menggantung seperti awan hitam. Selama beberapa hari, Damar tetap mencoba bergerak. Ia mendatangi pihak merek, membawa surat klinik lama, dan menyatakan Sulastri sedang dalam pendampingan keluarga. Namun kali ini Sulastri sudah lebih dulu mengirim pernyataan penolakan, disertai catatan dari dokter kedua dan keterangan kelurahan. Langkah Damar mulai tersandung. Pada hari hasil pemeriksaan dibacakan, Sulastri datang dengan kebaya sederhana. Rukmini duduk di sebelahnya. Maharani duduk di seberang, tangan saling menggenggam begitu kuat sampai buku jarinya memucat. Damar berdiri di belakangnya, tetapi wajahnya tidak lagi sekuat biasanya. Petugas membacakan dengan hati-hati. Kalimatnya formal namun maknanya menghantam semua orang. Rukmini memiliki hubungan darah sebagai anak kandung Sulastri. Maharani tidak memiliki hubungan darah langsung dengan Sulastri. Tidak ada suara selama beberapa detik. Dunia seperti berhenti bernapas, lalu Maharani menggeleng pelan. Tidak mungkin. Sulastri menutup mata, air mata jatuh bukan karena ia menyesal membesarkan Maharani, tetapi karena selama puluhan tahun hidupnya berdiri di atas rahasia yang bukan ia pilih. Rukmini memalingkan wajah, menangis tanpa suara.
Ia tidak berani memeluk Sulastri. Ia merasa kebenaran itu terlalu besar untuk diterima begitu saja. Maharani tiba-tiba berdiri. Jadi sekarang aku dibuang. Sulastri membuka mata, tidak ada yang membuangmu. Bohong. Sekarang dia anak kandung ibu. Aku apa? Kau anak yang kubesarkan. Tapi bukan darah ibu. Darah menjelaskan asal-usul. Perbuatan menjelaskan siapa dirimu. Maharani seperti ditampar oleh kalimat itu. Damar cepat menyela. Bu, jangan membuat Rani hancur. Kalau ibu benar-benar menyayanginya, jangan bawa urusan ini kemana-mana. Kita selesaikan keluarga saja. Usaha tetap bisa kita kelola bersama. Sulastri menatap Damar lama. Kau masih bicara usaha. Damar terdiam. Kau memotret resepku. Kau mendorong surat dokter untuk membuatku tampak tidak mampu. Kau menyiapkan panti ureda. Setelah semua itu, kau masih berdiri di sini dan meminta aku menyerahkan usaha? Bu, saya hanya ingin menjaga masa depan. Masa depan siapa? Tidak ada jawaban. Petugas kelurahan kemudian menjelaskan bahwa pengalihan usaha tidak dapat diproses tanpa persetujuan Sah Sulastri. Surat dokter pertama akan dilaporkan untuk diperiksa karena penggunaannya menimbulkan dugaan penyalahgunaan. Damar mencoba membantah, tetapi rekaman pembicaraan, salinan dokumen, dan kesaksian beberapa orang sudah terlalu banyak untuk ditutup dengan senyum. Maharani duduk kembali seperti orang kehilangan tempat di dunia. Ketika semua selesai, ia mendekati Sulastri. Untuk pertama kalinya, ia tidak membawa map, tidak membawa alasan, tidak membawa Damar di depan. Bu, aku takut. Sulastri memandangnya dengan mata basah. Aku juga takut, Rani. Tapi aku tidak menjual ketakutanku untuk merampas hidup orang lain. Aku takut kehilangan semuanya. Karena itu kau hampir membuatku kehilangan diriku. Maharani menangis. Apa ibu masih menganggap aku anak? Sulastri menarik napas panjang. Pertanyaan itu adalah pisau yang sisi tajamnya menghadap dua arah. Di belakang Maharani, Rukmini menunduk, tidak ingin menjadi alasan jawaban itu menyakiti siapapun. Kau pernah menjadi anak yang kupeluk saat demam. Kau pernah menjadi anak yang kubawa ke sekolah dengan kain bau jamu. Kau pernah menjadi anak yang kubela ketika orang mengejek pekerjaan ibumu. Semua itu tidak hilang, tapi mulai hari ini, kau tidak boleh memakai kenangan itu untuk membuka lemari hidupku. Maharani terisak. Jadi ibu tidak memaafkan aku bisa, dan kalau suatu hari aku bisa, maaf itu tidak berarti kau boleh kembali mengambil. Damar mencoba mendekat, tetapi Sulastri mengangkat tangan. Kau tidak perlu datang lagi ke rumahku kecuali untuk menyelesaikan urusan yang diminta petugas. Wajah Damar mengeras. Bu akan menyesal. Penyesalanku sudah cukup banyak. Tidak satu pun perlu ditambah dengan takut kepadamu. Beberapa minggu setelah itu, rumah jamu Sulastri berubah pelan-pelan. Bukan menjadi pabrik besar seperti yang dibayangkan Damar. Bukan juga tempat mewah dengan kaca tinggi dan gambar nenek tua di kemasan. Dapur itu tetap berbau serai, kunyit, jahe dan kayu basah. Tetapi kuncinya baru, raknya lebih rapi, dan buku resep disimpan di tempat yang hanya Sulastri tahu. Rukmini tidak langsung memanggil Sulastri dengan sebutan ibu. Ia masih canggung. Sulastri juga tidak memaksa. Mereka belajar duduk bersebelahan tanpa harus mengisi semua sunyi. Kadang Rukmini membantu menumbuk rempah, lalu berhenti karena air matanya jatuh. Kadang Sulastri menyentuh bahunya sebentar, lalu kembali bekerja, karena pelukan yang terlalu cepat bisa membuat luka terasa makin nyata. Lasminah meninggal tidak lama setelah memberi pengakuan lengkap. Sebelum pergi, ia meminta maaf kepada Sulastri dan Rukmini. Sulastri tidak berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Ia hanya menggenggam tangan perempuan tua itu dan berkata bahwa dosa yang diakui tetap meninggalkan luka. Tetapi setidaknya luka itu tidak lagi ditutup kain kotor. Maharani pergi dari rumah kontrak yang ia tempati bersama Damar setelah urusan hukum Damar mulai bergerak. Orang-orang berkata ia pulang ke tempat yang jauh, menumpang pada kerabat suaminya. Ada yang mengasihani, ada yang mencibir. Sulastri tidak ikut membicarakan. Setiap kali namanya disebut, ia hanya berkata, semoga dia belajar hidup tanpa mengambil milik orang yang mencintainya. Pada suatu pagi, Rukmini menemukan Sulastri menempel tulisan baru di depan rumah. Bukan tulisan besar, hanya papan kayu sederhana. Di situ tertulis bahwa dapur jamu menerima perempuan tua, janda, dan siapapun yang ingin belajar meracik untuk mencari nafkah dengan tangan sendiri. Rukmini membacanya lama. Ibu yakin mau membuka dapur untuk orang lain. Sulastri menoleh. Kata ibu itu keluar begitu saja dari mulut Rukmini. Keduanya sama-sama diam. Mata Sulastri berkaca-kaca. Tetapi ia tidak membuat momen itu menjadi berat.
Kalau resep ini hanya disimpan karena takut dicuri, lama-lama ia menjadi penjara. Ibuku menyimpannya dengan luka. Aku ingin menyimpannya dengan manfaat. Rukmini tersenyum sambil menangis. Kalau nanti ada yang berkhianat lagi, berarti kita belajar mengunci lemari lebih baik, bukan menutup hati selamanya. Siang itu, beberapa perempuan datang. Ada yang rambutnya sudah putih, ada yang ditinggal anak. Ada yang malu karena tidak punya penghasilan setelah suaminya meninggal. Sulastri menyambut mereka di dapur belakang. Ia mengajari cara memilih kunyit yang tidak terlalu tua, cara mencuci jahe agar aromanya tidak hilang, dan cara menulis pesanan supaya tidak ada pelanggan yang merasa dilupakan. Di sudut dapur, Rukmini menyusun botol kaca. Bekas luka di pergelangan tangannya masih ada, tetapi kini ia tidak lagi melihatnya sebagai tanda kehilangan saja. Itu juga tanda bahwa jalan yang diputus paksa bisa menemukan arah pulang. Meski terlambat dan penuh air mata, sore turun perlahan. Sulastri menutup buku pesanan lalu melihat halaman rumah yang mulai ramai oleh suara perempuan bekerja. Ia tidak mendapatkan kembali masa lalu. Ia tidak mendapatkan keluarga yang utuh seperti gambar lama di dinding. Tetapi ia mendapatkan hak untuk berdiri atas namanya sendiri. Dan di dapur yang pernah hampir dirampas itu. Sulastri akhirnya mengerti bahwa warisan paling berharga bukanlah resep yang dikunci rapat, melainkan keberanian untuk berkata tidak kepada orang yang memakai cinta sebagai alasan untuk menguasai hidupnya.